Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berkah. Masjid itu Bapak Ibu sekalian bukan tempat sembarang. Kenapa dia bukan tempat sembarang? Masjid ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas tanah, di mana tanah ini adalah tanah yang pernah menetes air mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan dalam satu risalah beberapa ulama kita di dalam tirakat itu bahwasannya ketika Rasulullah dimandikan, air mandi Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah, dan air mandi Rasulullah itu diambil dari sumur Gors. Memang itu wasiatnya Rasulullah sebelum beliau wafat, bahwa kelak ketika aku wafat maka mandikan aku dengan menggunakan air sumur Gors. Ketika air mandi Rasulullah tidak jatuh ke tanah, justru itu naik ke langit, dan nanti hujan turun, kemudian air itu mengikuti tetesan air hujan. Di mana ada air mandi Rasulullah menetes, maka di situ akan dibangun satu masjid. Itulah sehingga masjid itu adalah tempat yang berkah, bukan hanya karena tempatnya, akan tetapi Allah mentakdirkan tanah yang kita tempati ini pernah ditetesi air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan di tempat ini dengan niat untuk taklim, mengambil ilmu ataupun menambah ilmu. Sebenarnya ulama-ulama kita yang ada di Sulawesi Barat ini itu luar biasa banyaknya, dan sampai akhir zaman tidak akan habis ulama kita yang dari Sulawesi Barat. Cuma kadang karena korban viral sehingga kadang undang saya ke sini, Pak. Sebenarnya ilmu ulama kita di sini itu jauh lebih apa yang saya ketahui. Maka masyarakat yang ada di Polewali Mandar ini saya wasiatkan, ada ulama-ulama kita yang masih nyambung sanadnya langsung dengan guru almarhum almaghfurlah Ki Haji Muhammad Tahir Iman Dafiawan. Jangan pernah memutuskan sanad ke situ. Saya ini tidak tersambung dengan beliau, tapi ulama-ulama kita yang ada di Sulawesi Barat itu tersambung sanadnya dengan beliau. Maka ambil ilmu dari situ, karena ulama itu, para wali-wali Allah itu bisa memberi syafaat di yaumil akhir. Jadi jangan pernah memutuskan sanad dengan ulama kita yang ada di Sulawesi Barat. Ilmunya itu jauh di atas. Cuma masalahnya saya sering diundang ke sini, Pak, itu karena gara-gara media sosial. Padahal kalau ilmu itu tidak. Makanya benda yang sering ada di atas permukaan air itu ringan, Pak. Yang berisi itu justru yang tenggelam. Nah, itu kuncinya. Istilahnya ia rupui pertama perlu sampaikan. Maka jangan sampai kita mengambil sanad dari luar tapi kita lupa mengambil sanad di tempat kita ini. Jadi belajarlah ke banyak guru. Guru ki oleh 2002 talu tahu pandrita. Aja nasiru pamijalurna. Karena nanti kita tidak tahu, salah satu di antara mereka ada yang menggandeng tangan kita masuk ke dalam surga. Saya itu Bapak Ibu sekalian kemana-mana, kalau mendapatkan makam-makam para wali, makam-makam para ulama, dan ulama yang masih hidup, saya berusaha bersilaturahmi. Kenapa? Boleh jadi mereka nanti yang menggandeng, menarik tangan kita masuk ke dalam surga. Nah sebaya ko amalak tamelo irano nga pertama ki suruga kita yang beramal ay mabela-bela di kapal. Iya to na di na matenang, iya to na tidak khusyuk, iya to na di na merasa kita banyak kesalahan. Makanya kita berharap syafaat nomor di polok ko alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ko syafaat na Nabi kita harapkan mega jalurna itu tidak satu, Pak. Pertama, mimpi ketemu Rasulullah. Ia kupur raki manipi siruntuk nabita, insya Allah itu janji syafaat. Maka tapi ku carana manipi siruntuk nabita, ya minta.
Perbanyak sholawat kemudian minta. Makanya ulama kita mengatakan sungguh celaka ketika ada orang sudah 40 tahun umurnya tapi dia belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Makanya komelo ki matindro ajenneki, setelah itu baca sholawat kemudian salami Rasulullah dan minta dia datang ke dalam mimpi kita. Yang menjadi persoalan kodenang katilawi, minta dia datang, ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya nabi Allah, assalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian minta, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, walaupun hanya dalam mimpi. Minta itu sebelum kita tidur. Masa kita minta 40 hari berkesinambungan kemudian baca sholawat as-salawat kimateru, masa Rasulullah tidak datang? Rasulullah sangat cinta dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah merindukan kita, maka kita harus mengucapkan banyak salam kepadanya dan kita minta syafaat ya. Itu mimpi ketemu Rasulullah. Kalau tidak bisa, pakai jalur kedua. Kalau muazzin mengumandangkan azan, ya kok bangi tawe, maka jawab azan. Setelah selesai azan, baca sholawat, kemudian baca doa sesudah azan. Itu Rasulullah janjikan, dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Makanya Allahumma rabb hazihi da'wati tamma was salatil qa'imati Muhammadil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaan yang diberikan Rasulullah karena bisa memberi syafaat. Apa sininna nabi, semua nabi diberi kesempatan berdoa ketika dia hidup di dunia untuk dirinya, tapi nabi tidak minta. Agar senabita, saya simpan ya Allah, saya tidak minta di dunia. Nanti kala di yaumil akhir, aku minta khusus untuk umatku. Sehingga satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Bapak Ibu sekalian, usahakan setelah pada saat azan dikumandangkan, ammakoki jangan berbicara dunia, kemudian jawab azan dan baca sholawat setelah azan, kemudian kita baca doa sesudah azan. Itu dijanji syafaat. Itu yang kedua. Syafaat itu kan pertolongan langsung Rasulullah. Jadi kan orang surga si bawa neraka itu Pak Bu hadiah. Iya. Jadi neraka juga itu hadiah. Iya, neraka itu hadiah. Hadiah untuk orang yang melakukan dosa. Surga adalah hadiah untuk orang yang melakukan kebaikan. Tapi surga dan neraka nasabah itu hadiah, maka jangan pernah pikirkan kedua ini. Jangan pikirkan surga dan jangan pernah pikirkan neraka, karena itu cuma hadiah. Yang kita pikirkan yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat. Karena orang masuk surga itu kuncinya cuma dua, yelengi pamase atau yelengi syafaat. Kadangkala kita ibadah itu karena memikirkan surga, wah itu keliru Pak, tidak tepat. Karena orang yang sholat memikirkan surga atau mengharapkan surga, berarti sholatnya mengharapkan makhluk, bukan khalik. Surga neraka itu makhluk atau khalik? Buaga atau makhluk? Makhluk. Padahal kita dalam sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan mengatakan lil jannah. Apalagi kalau mau bidadari lihuridin, wow itu parah itu. Sholatnya mau bidadari. Ini saya kasih kajian yang karena di sini ada guru tak hadir, nanti beliau yang luruskan kalau saya keliru. Makanya surga neraka itu adalah hadiah. Maka saya harapkan sininna sampajatta pakasibiyatta harus lillahi. Jangan pikirkan surga. Nanti Allah yang kasih hadiah. Pasti kau nama seki, pasti nolongan. Angka syafaat nalengi nabita, pasti mendapatkan surga.
Makanya yang harus dipastikan syafaat dengan rahmat Allah. Ternyata surga. Makanya makadaki lillahi rabbil alamin. Ini kuncinya. Yana tu ampai tau pandritata pemimas sempajak selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ilahi anta maksudi ini mipo wakatai. Bukan surga, bukan neraka, bukan bidadari. Pahala tidak ada nilainya pahala. Makanya Rasulullah kan sudah menutup bahwa tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Makanya jangan pikirkan pahala untuk memasukkan kita ke surga. Karena orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi sebenarnya kita ini dibimbing oleh Nabi. Jangan pikirkan jumlah pahala. Jangan pikirkan surga neraka. Tapi carilah rahmat Allah dan syafaatku. Karena itu kunci kalau kamu masuk surga. Hanya hidup ini Pak cuma itu. Makanya ulama itu kalau sudah makamnya tinggi, kalau dihina itu tidak ada mas persoalan. Karena dia mengatakan ya manusia memang begitu. Selalu menilai yang nampak. Hari ini melihat orang melanggar, padahal orang itu mungkin di tengah malam dia sudah bangun tahajud taubat di hadapan Allah. Besoknya kita masih mencaci. Padahal itu orang sudah dimaafkan oleh Allah. Sering kita begitu. Ada orang punya kesalahan sekali, padahal dia sudah sholat taubat. Di malam hari dia menangis dalam sujudnya memohon kepada Allah supaya diampuni. Allah sudah mengampuni, tapi besoknya kita selalu mencaci. Karena kenapa? Karena pernah melakukan kesalahan. Allah sudah memaafkan, tapi kita belum tahu. Itu fatal itu. Makanya ulama kita mengatakan, pandanglah orang dengan pandangan bahwa dia adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Dan pandanglah dirimu bahwa engkau adalah orang yang paling hina di hadapan Allah. Maka kau tidak akan pernah mencaci maki. Yang sering mencaci-caci ini yang harus tahu. Apalagi Habib Umar bin Hafiz kemarin itu banyak yang komen cara bacaan sholatnya itu. Ketika dia baca Al-Quran banyak mengatakan, oh ini yang ternyata ulama wali yang bacaannya seperti ini. Saya bilang Habib Umar itu bisa membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca Al-Quran di sini. Tapi sengaja dia tidak membaca seperti itu. Dia membaca sesuai dengan dialek yang disahkan dalam Islam. Makanya ada kan qiraat. Dia membaca dengan qiraatnya. Itu demi menjaga ilmu. Napodangi maka dang kato baca makwa modelekna. Angkato baca makwa modelekna. Yang pakai ini tetap sah. Cuma karena orang banyak terbatas ilmunya menyalahkan orang pintar. Ini yang banyak. Makanya kuidi kong kay mata pun nakada wadduhe maka dawai masalah ya. Iya. Karena barusan dia dengar padahal itu masuk dalam qiraat. Wadduhe wal laili isa saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kan begitu. Ya kau nak makada. Imas salah padahal tidak salah. Dia benar. Cuma kita yang kurang ilmu. Itu pentingnya bertaklim, pentingnya belajar. Saya melihat di media sosial itu bahwa banyak yang mencaci. Saya bilang ini nanti malu sendiri ketika dia belajar. Makanya saya wasiatkan banyaklah belajar. Kemudian kita yang pertama tadi mimpi. Yang kedua azan. Kalau masih tidak bisa pakai yang ketiga. Setiap malam Jumat baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Itu hadis dari Aisyah. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah nigi kita mas salawat lauri Nabi tak kasih ratu setiap malam Jumat istiqamah, maka insya Allah kala dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Gampang-gampang nih ya di 100 kali aja Pak. Salawat Ustaz bisa yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa juga pakai salawat Ibrahimiyah. Itu yang tahiyat akhir. Itu salawat yang paling sempurna.
Kalau bilang terlalu panjang, bilang saja sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu adalah salawat Jibril. Nah, itu untuk nurnya Rasulullah. Itu aja. Cuma kalau mau bersalawat, Pak, ucapkan salam dulu kepada Rasulullah. Sebaik-baiknya kita di tarekat ulama-ulama tasawuf mengatakan sebelum mengirimkan salawat Nabi, kirimkan dulu suratul Fatihah. Makanya sebelum kita bersalawat membaca ila hadratin nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatihah. Baru kita salami. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bisa juga kalau mau disempurnakan assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kasih jeda. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Kasih jeda, biarkan Rasulullah menjawab salam kita. Baru nampaki masalah kasih ratumu. Selesai sholat sunat isya, kerjakan 4 rakaat setelah sholat isya. Sebenarnya sholat sunat isya itu 4 rakaat, tapi tetap 2 rakaat 1 salam ya. Jangan langsung ambil 4 walaupun boleh, tapi afdalnya ambil 2 rakaat 1 salam. Itu Aisyah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu wasiat Rasulullah. Berarti nilainya ya sampaja sunnah imon rine sakupatan rakaat tala pada ko tumas sampaja sunnah 400.000 rakaat. Itu nilai pahalanya. Ini riasan umur pendek tapi berkah. Maponco umur tapi ma barakah. Apa ya komeki mas sampaja sunnah apa datu sabu rakaatna insyaallah pasti dia tulai. Pada tu sabu siratu lagi. Iro lagi ko ramalangi 20 rakaat na tarawih make lari. Gitu. Apalagi kalau sudah hitung 1000, oh sudah lari. Makanya ada ibadah yang Rasulullah berikan, istilahnya Allah memberikan khususia karena keistimewaan ibadah itu. Tapi itu kok sampai perlu dia itu gagal na bicara padilana maka dah digi-digi mas sampai loro maka apalana tidak ada. Siapa yang sholat duhur begini pahalanya tidak. Rata-rata yang menghitung pahala itu kalau dalam sholat secara keseluruhan itu adalah sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu yang dihitung pahalanya itu bacaannya. Jadi setiap 1 huruf itu 150 hasanat. Itu yang dihitung Pak. Makanya imam yang panjang bacaannya banyak pahalanya. Tapi kalau bagus kehusyuannya berubah akhlaknya menjadi baik. Makanya kau angkat tahu pas sempajan apa cecai pas sempajang tolima jasipa berarti bukan sholatnya yang salah, khusyuknya yang kurang. Orang yang khusyuk dalam sholat akan berubah akhlaknya menjadi baik. Ikung kepadang kamakalasi na sampajamo berarti dia nama kanjak kehusyuan. Ya kalau mau merubah akhlak perbaiki kehusyuan. Makanya ada orang sholat itu Pak tidak lama. Dia mata nggak masuk aja, mapunco karena dia takut kalau tidak khusyuk. Saya pernah ketemu jamaah itu sholatnya agak cepat. Saya tanya, kok saya lihat Pak sholatnya agak cepat, agak nasang. Watung kau Ustaz. Iya ku mata nggak kak mas sempajang, magampang nak ganggu setan. Iya ku malas sika, nape me ganggu kak selesai ini. Itu alasannya itu. Katanya kalau saya sholat agak lambat itu justru setan itu mudah mengganggu saya itu. Tapi kalau saya sholat agak cepat itu setan baru mau ganggu saya sudah selesai sholat. Makanya setannya tidak punya kesempatan mengganggu. Jadi ada orang itu sholat tidak terlalu lama. Kenapa? Karena dia tidak mau kalau terganggu. Yang penting ada tumaninanya. Jadi semua orang punya alasan Pak. Semua orang punya alasan. Jadi maka cucu tuh nasangi. Saya tidak salahkan. Jadi makanya saya sampaikan begini. Dalam agama ini memang harus kita tanyakan dulu. Aja nih pasalah tahu. Kayak kemarin ada orang langsung mengatakan terus tas tahu nasangi. Tak kalupair. Anak kemas sempajang imundri nasarai. Tak tunggu dulu. Siapa tahu dia mengqadha sholatnya. Setelah selesai sholat dia datang jabat tangan, saya suruh duduk, baru tanya, sholat apa kita kerjakan sesudah asar? Dia bilang, anu Pak Ustaz,
Dulu waktu saya anak muda itu tidak pernah sholat. Hampir 12 tahun, di 20 tahun itu saya tidak sholat. Makanya semua sholat fardu itu saya ganti. Saya qadha semua. Dan itu saya mau qadha sampai 20 tahun. Jadi anak pura masam pejaloro mange, maka dia sialina masam pejaloro mengganti sholat yang pernah dia tidak lakukan. Nampai mamak ko yaro nak mapasalah. Iya. Jadi makanya selalu saya sampaikan, jangan salahkan orang sebelum tanya orangnya. Makanya Rasulullah itu ketika ada masalah dia cuma tanya, kenapa kau lakukan itu? Karena kesabaran Nabi tak pernah masam sunnah. Sahabat tidak ada sholat sunnah, kemudian dia sholat sunnah. Setelah itu nanti Nabi lihat sampai selesai salam, Nabi tidak tegur. Pura mani mas sampajan apa noli, natanay makada sampajan aga sana. Tajamana dia tak gagas sampajan sunnah emonrin na subuh. Kenapa masih sholat sunnah? Agak nasam, ya Rasulullah. Saya baru kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Matin roka kasih onak, nadi pesak ding. Kaamak manitain apa kak pesak ding. Nadi nang kau salai biya sampajan sunnah. Saya tidak pernah tinggalkan ini sholat sunnah subuh. Sehingga saya mengqadha baru saya kerjakan. Nabi itu mengusap lengannya baru tersenyum kemudian pergi. Sehingga ulama mengatakan itu hadis takriri, dibolehkan. Karena diamnya Nabi itu boleh dilakukan. Coba. Tapi ya biwat ditau masam pajas sunnah imonrina subuh sampai sunnah subuh nareko istiqomamu masam pajas sunnah subuh. Ya mikode aja bawan. Ya, ini penting. Sholat sunnah subuh itu kan memang 2 rakaat aja, Bu. Cuma memang dalam hadis itu kan ada 2. Rakaatanil fajri. Hadis yang kedua mengatakan rakaatani qablal fajr. Itu kan ada 2 hadis itu. Ada yang mengatakan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada juga hadis mengatakan rakaatani qablal fajr. Sehingga ada yang mengatakan ada sholat sunnah sebelum azan subuh. Dan sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah sebelum azan subuh. Dan ada yang mengatakan tidak setelah azan subuh. Makanya 2 versi. Mana yang benar? Kalau saya masing-masing berpegang pada dalil yang dia pegang. Kalau yang salah tadi yang pertama, maka dia tetap dapat pahala 1. Karena ada kaidah usul fikih, al-mukhti'u al-ijtihadu lahu ajrun. Seorang mujtahid ketika keliru mengambil ijtihad, maka dia tetap dapat 1 pahala. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Jadi ya ko salai, lolongan ici dia pelang, ya ko cocok lolongan 2. Kata lolongan dosa, ya mah pangewangi dia nasam pajak. Itu kuncinya. Tajamamu sampai sunnah subuh, Bu. Kerjakan ibu toh. Jangan tinggalkan itu. Rasulullah mengatakan rakaatani qablal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kalau kita buka di dalam kitab Hasinatul Asrar, kenapa dia lebih baik daripada dunia dan isinya? Itu karena ada surahnya Pak khusus. Rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu lebih pahalanya itu lebih besar dibanding bersedekah emas seperti bumi besar. Hanya ada wirid-wirid khusus di situ. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun dengan surah Al-Ikhlas itu di kitab Hasinatul Asrar. Cuma ada ulama kita, kalau saya sendiri Pak, kadang menggabungkan. Saya lebih banyak membaca Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifa. Ibu-ibu yang sudah tulangnya sudah keropos, biasa lututnya bunyi-bunyi, punggungnya sakit, suruh baca itu kalau sholat sunat subuh. Itu obatnya. Itu bukan hadis, tapi itu masuk dalam ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang Allah bukakan tabir kepada hambanya yang dikehendaki. Makanya termasuk di dalam kitab hikmah itu seperti Kansun Najah was Surur. Ulama yang menulis kitab ini namanya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini kan sudah bulan Safar ya. Tanggal 13 hari Rabu yang akan datang itu Rabu terakhir di bulan Safar. Itu dikitabkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan Rabu terakhir di bulan Safar orang Jawa itu menyebut Rabu Wakesan. Kalau orang Bugis
maka dia capur raba. Begitu. Ia konadapi araba pacapuran bulan Safar 320.000 balak. Jadi 320 sabu musibah napa turu puang Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ia tu koraba imatu itu akan turun balak itu 320.000 balak yang turun, dan itu berlaku selama 1 tahun. Makanya di Rabu terakhir itu orang tua kita dulu melarang melakukan kegiatan seperti tasyakuran, dilarang. Mapak botina tengi kung kagagami pamulai aja jolok mujamai. Bukan harinya yang jelek Pak, cuma hari itu ditakdirkan oleh Allah balak diturunkan. Maka dia ogi capur raba, cuma kesalahan na ogi apa sini na capur raba macam padahal itu hanya sekali dalam 1 tahun. Hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat itu bisa di sholat sunat duha, bisa juga diambil sholat sunat tahajud, bisa juga diambil sholat sunat mutlak. Cuma bacaan surah yang dianjurkan, yang pertama pada rakaat pertama adalah surah Al-Kautsar 17 kali, pada rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Ikhlas 15 kali, baru dibaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas masing-masing 1 kali. Itu dilakukan selama 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Itu di hari Rabu itu. Jadi meloki gak jamai oko sampai sunnah na loroe, tapi ya rotala pangumpu. Rakaat pertama inna a'tayna ke 10 pitu, rakaat kedua qul huwallahu ke 10 5 nampak al-muawwisatain. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas masing-masing 1 kali. Rakaat kedua nero maka desiki malai setelah salam ambil lagi inna a'tayna lagi 17 kali. Jadi makoro 4 rakaat. Jadi bisa kita kerjakan di sholat sunnah duhur. Ini akan sampai sunnah imun rina loroe, tapi ya ruyala pengupu untuk patolak bala. Itu terhindar dari penyakit. Itu ilmunya ulama-ulama tasawuf, ulama hikmah. Makanya disebut dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kalau orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Ya narona kada ajak sama Pak Boti ko capur rabai aja nato apa. Sebenarnya bukan harinya yang jelek Pak. Pada kong kalalang uko ada jalur di sini, ada lorong juga di sini. Lorong di sini ada anjing, angka sumi mana lolong. Ya ku ya ruyolo na toki. Kalau lewat sehingga dia semakada aja mulai rulalangnya maja. Bukan jalanannya yang jelek, anjingnya yang ganas. Sama tadi dengan harinya, bukan harinya yang jelek, tapi ditakdirkan oleh Allah turun bala pada hari itu.